Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bidzikri awliyaihi wa sulahaihi tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat wa ashrafil bariyat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat. Para habaib dan saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah, baru saja kita bersama-sama mendengarkan manaqib atau riwayat hidup Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam bahasa Arab. Kini saya akan membacakan riwayat hidup beliau secara ringkas dalam bahasa Indonesia dengan harapan semoga kita dapat mengambil ibrah dan mengambil teladan dari salah seorang wali Allah yang memang sepatutnya kita jadikan uswatun hasanah dalam kehidupan kita di alam fana ini guna menggapai keridhaan Allah dan Rasulnya di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, telah banyak sekali bukti kebenarannya yang diriwayatkan oleh para alim ulama serta arifin billah bahwa akan mendapatkan sir, madad dan barakah di dunia maupun di akhirat kelak bagi orang-orang yang berusaha mencatat, mengumpulkan dan menyiarkan riwayat hidup, budi pekerti, akhlak dan ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi tauladan bagi masyarakat umum. Maka untuk tujuan itulah hati kami tergerak untuk mengungkapkan sebagian kecil dari riwayat hidup salah seorang yang termasyhur, termulia dan terpandang di antara wali-wali Allah, Sayyidina wa Maulana wa Habibina Al-Imam Al-Arif Billah Ali bin Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi, dengan harapan semoga kita memperoleh sepercik barakah dan rahmat yang Allah limpahkan kepada beliau, dan semoga kita tercatat sebagai pendukung serta pengikut yang setia kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu dilahirkan di sebuah kota bernama Ghassan, Hadramaut pada hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah bertepatan dengan 17 November 1843 Masehi. Beliau tumbuh dewasa dalam lingkungan keluarga yang bertakwa, keluarga yang mementingkan ilmu dan amal. Sejak kelahirannya telah tampak dari aura wajahnya cahaya kewalian. Bahkan sebelum kelahirannya, para pembesar aulia dari ahlil kasyaf di masanya telah meramalkan keluhuran serta keagungan magam dan haliyahnya. Dalam asuhan dan didikan ibundanya yang salihah serta wanita yang memiliki derajat ma'rifat yang tinggi, seorang waliyah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith pernah berkata tentang ibu dari Habib Ali ini bahwa pada malam pertama pernikahannya ia diiringi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini sebagai pengakuan akan kebesaran makam wanita yang telah melahirkan pembesar dari para wali yang sedang kita simak riwayat hidupnya ini. Sang ibu yang salihah ini benar-benar memiliki dorongan hati yang kuat, mencurahkan segalanya dalam mengajar dan mendidik putra kesayangannya ini. Kerja keras sang ibu yang penuh kasih dan perhatian ini sungguh telah berbuah. Hingga dalam usia yang tergolong masih sangat belia, Habib Ali telah menghatamkan Al-Quran dengan sempurna, bahkan menjadikannya matang dalam menguasai berbagai ilmu batin maupun zahir sebelum usia yang semestinya. Pendidikan yang ditanamkannya tanpa mengenal lelah telah memberikan pengaruh positif yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup Habib Ali di kemudian hari. Ia telah menjalankan tugas yang baik sebagai seorang ibu sekaligus madrasah pertama bagi putranya. Tidaklah heran kiranya dalam waktu yang relatif singkat Al-Habib Ali telah menjadi pusat perhatian penduduk zamannya. Guru-guru beliau yang mulia dan para tokoh aulia terkemuka di masanya telah mengakui kemantapannya dalam penguasaan ilmu dan keluhuran kepribadiannya. Hati mereka diliputi decak kagum dan rasa hormat yang tinggi kepada Habib Ali, hingga mereka pun mengizinkan
dan mempersilahkannya untuk menyampaikan ceramah, tausiah dan nasihat-nasihatnya pada setiap kesempatan, juga untuk mengajar di berbagai madrasah, lembaga-lembaga pendidikan agama dan majelis-majelis ta'lim. Ia benar-benar mendapat tempat yang terhormat di kalangan lapisan masyarakatnya. Al-Habib Ali juga berguru kepada para ulama dan pembesar aulia di zamannya yang ada di sekitar Hadramut dan lainnya. Memang sangatlah sulit menyebutkan nama mereka satu persatu karena di antara mereka ada yang khamil atau tidak menampakkan kebesarannya, walau banyak juga yang masyhur. Di antara guru-guru beliau yang amat besar perhatian dalam mendidik dan mengarahkan Al-Habib Ali adalah Al-Habib Al-Humam, Al-Imam Mufti Baladil Haram, yang juga ayah beliau sendiri, Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Selain ayahandanya, salah seorang guru utama beliau yang sangat mencintai dan dicintainya, yang menjadi petunjuk hidayahnya, pemimpin para wali di zamannya, yang amat luhur makamnya, pewaris sebaik-baik makhluk, seorang guru yang sempurna, seorang pendidik dan mursyid, rujukan para ulama dan aulia zamannya, yang juga guru pembuka Habib Ali, yaitu Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib bin Husain Al-Affas radhiyallahu anhum ajma'in. Seiring berjalannya waktu, Al-Habib Ali Al-Habsyi telah aktif mengemban tugas menebarkan dakwah Islamiyah dengan sebaik-baiknya, menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang telah punah dimanapun ia berada, mengobarkan semangat belajar kepada para santri, mendidik dan mengarahkan mereka. Bahkan perhatiannya yang besar kepada para penuntut ilmu membuat beliau ikut mengurusi sandang pangan mereka. Tidak hanya itu, Habib Ali juga membangun zawiyah, ribat atau pesantren, dan mempermudah segala sarana yang mereka butuhkan guna kelancaran kegiatan belajar mengajar. Semua itu beliau lakukan dalam rangka merangsang semangat mereka dalam menuntut ilmu, hingga tiada lagi kendala yang menjadi alasan penghalang mereka dalam mempelajari ilmu. Perhatiannya yang besar dalam urusan ilmu ini semata-mata karena panggilan nuraninya dan kecintaannya yang amat tinggi untuk mencetak kader-kader berkualitas. Sebagai bagian dari generasi yang luhur, atas dasar ketulusan dan kesungguhannya inilah Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuat ambisinya yang mulia itu sukses dengan gemilang. Tuhannya telah membuat hatinya berbunga-bunga, penuh kepuasan atas segala capaiannya yang luar biasa dan melebihi angan-angan. Berkat kerja kerasnya dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada masa hidupnya beliau telah dapat menyaksikan keberhasilan murid-muridnya yang telah meraih kesuksesan hingga tersebar ke berbagai penjuru negeri. Tidak hanya sebatas di wilayah Hadramut, mereka tersebar luas ke berbagai mancanegara, termasuk negara Indonesia yang tercinta ini. Tentu saja hal ini membuat beliau patut untuk berbangga karena jerih payahnya yang tidak sia-sia. Murid-murid Habib Ali benar-benar mewujudkan cita-cita luhur gurunya. Di setiap daerah yang mereka tinggali, mereka telah menjadi lentera masyarakat di sekitarnya. Mereka menumbuh suburkan ajaran Al-Habib Ali guru mereka. Mayoritas dari mereka mendirikan pusat-pusat pendidikan dan pengkajian ilmu agama. Kaderisasi dakwah mereka jalankan dengan baik. Majelis-majelis ta'lim mereka hidupkan di mana-mana, hingga mereka semua menjadi kiblat bagi umat dan tokoh-tokoh panutan di zaman dan tempatnya masing-masing. Para santri Habib Ali meneladani semangat gurunya dan telah menjadi perintis segala kebaikan yang bisa dimanfaatkan oleh setiap orang. Ilmu, akhlak dan ubudiyah yang mereka dapatkan dari sang guru telah mereka terapkan dengan istiqomah hingga mereka semua menjadi orang-orang besar yang dikenang dan terpandang di sepanjang zaman. Al-Habib Ali telah meletakkan dasar yang kokoh kepada para muridnya, juga telah menghidupkan gairah ilmu dan segala kebaikan kepada siapapun yang datang kepadanya. Hal itu berlangsung hingga hari ini dan sampai selamanya insyaAllah. Nilai-nilai kebaikan yang beliau tanamkan kian hari kian berkembang dan tersebar sepanjang waktu dan masa. Tak akan punah, tak akan lapuk, tak akan pernah lapuk oleh panas hujannya zaman. Tentunya apabila kita mau menapaki jalan dan jalan kebaikan yang telah dibentangkan oleh Habib Ali dan menauladaninya dengan sungguh-sungguh, niscaya kita akan mendapatkan pula secercah kebaikan itu dan tidak akan pernah tertinggal dari para kafilah yang terdiri dari para tokoh ulama dan aulia tersebut.
Hanya dengan kesungguhan dan kesetiaan mengikuti jejak mereka, kita tidak akan mengalami kemunduran kualitas karena setapaan hidup seperti yang kita alami sekarang ini. Al-Habib Ali telah melampaukan jalan menuju medan kebaikan duniawi dan ukhrawi. Bagi siapa saja yang mau memasukinya, ia telah memilih antara yang baik dan yang buruk. Untaian kalamnya yang tersusun dalam bentuk nazam maupun nathar, wasiat-wasiat dan karya tulisnya serta peninggalan yang lain ibarat samudra luas tak bertepi, penuh dengan mutiara dan permata yang indah. Petuah-petuah yang beliau sampaikan adalah sebuah ungkapan penuh kefasihan yang terangkai dalam perbendaharaan kata yang indah, yang kesemuanya itu mengarahkan kita kepada perbuatan yang baik, ibarat obor yang menerangi jalan kita dalam menapaki masa depan. Hadirin yang dirahmati Allah, ada baiknya jika saya sampaikan beberapa pesan beliau yang selayaknya kita jadikan renungan bersama dengan harapan kita dapat mengamalkannya. Salah satu hal yang menjadi atensi besar beliau radhiyallahu anhu yang terangkum dalam beberapa bait syairnya yang beliau tujukan kepada anak cucunya, juga siapapun dari generasi muda khususnya yang ingin mendapatkan bagian kemuliaan para leluhurnya, adalah anjuran tak suluk berpegang teguh pada thariqah salafnya dan menghiasi diri dengan segala bentuk perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menganjurkan agar kita selalu bertamassuk, bersungguh-sungguh dalam bertakwa dan merupakan bekal utama dalam mengarungi bahtera kehidupan, juga ketekunan dalam menuntut ilmu yang bermanfaat baik di saat kesendirian maupun dalam keramaian, meninggalkan segala kebiasaan pola hidup yang tercela dan tidak berguna. Habib Ali radhiyallahu an juga senantiasa mengumandangkan peringatan kepada kita semua agar berhati-hati dalam memilih kawan dan teman, mengingat pergaulan itu amat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian seseorang. Hindari bergaul dengan orang-orang yang tidak baik dan tidak sefaham dengan kita, karena hal itu hanya akan merusak pola fikir dan cara pandang kita, yang pada gilirannya akan menggiring kita kepada kebejatan moral. Sebaiknya bergaul dan bersahabat dengan orang yang baik akan mendatangkan kebaikan dan keberuntungan yang tidak ternilai. Adapun terhadap thariqah para salafus saleh, beliau selalu mewanti-wanti agar kita konsisten berpegang teguh pada ajaran mereka, karena ajaran para salaf itu satu-satunya jalan menggapai kemuliaan yang membawa kita pada kesempurnaan meneladani insan pilihan yang agung, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali meringkas wasiat tersebut yang ditujukan terutama kepada anak cucu beliau dalam beberapa bait syair yang maknanya kurang lebih sebagai berikut. Dan yang paling menggembirakan hatiku adalah menetapnya kalian dalam mengikuti thariqah yang dianut para orang tua dan leluhurku. Mereka adalah sebagian dari kaum yang mendahului kita, yang telah bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati dalam beribadah kepada Allah dan menauladani Nabi pilihan sebagai sumber segala petunjuk. Pedoman hidup mereka adalah beramal dengan keikhlasan niat dan bersih dari segala penyakit hati, senantiasa menuntut ilmu yang bermanfaat, bersikap dengan perangai yang baik dan budi pekerti yang luhur, serta banyak berzikir, mengingat Allah dengan segenap jiwa dan raga. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah tadi sebagian dari beberapa poin penting yang selalu diulang-ulang oleh Habib Ali dalam setiap nasihat dan wejangan-wejangannya. Berikut dalam rangka mempertegas ajakan-ajakan leluhurnya kepada umat ini, beliau seringkali mengadakan pertemuan-pertemuan akbar yang dihadiri oleh ribuan massa dari berbagai penjuru. Tentu saja dari pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang itu sangat besar manfaatnya, terutama dalam situasi zaman yang diliputi oleh maraknya fitnah sebagai bencana, berbagai bencana dan ujian yang memprihatinkan. Dari majlis-majlis tersebut, beliau berharap setiap yang hadir akan mengambil manfaat dari dakwahnya sebagai buah dari perkumpulan yang baik. Yang tak kalah pentingnya, melalui pertemuan-pertemuan semacam itu akan terjalin sebuah hubungan yang baik antar sesama dari berbagai golongan yang tadinya berbeda taraf pengetahuan dan status sosialnya. Dalam salah satu kesempatan, Al-Habib Ali radhiyallahu anhu berkata, adanya pertemuan-pertemuan besar di zaman kita ini telah membawa kemanfaatan dan kebaikan yang besar pada umat manusia, karena pertemuan semacam ini menjadi sarana dakwah untuk memotivasi setiap orang yang hadir agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
hidup dengan rukun, saling membantu dan mendukung dalam berbuat baik, menghidupkan ilmu agama, mendorong untuk membantu usaha-usaha pendidikan dan menciptakan sendi-sendi kehidupan yang baik, mengulurkan tangan bagi yang membutuhkan, mempererat tali silaturahmi, berbudi pekerti yang luhur, dan menerapkan berbagai nilai terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, majlis yang menjadi ajang berkumpulnya orang banyak juga menjadi benteng yang dengan perantara perkumpulan-perkumpulan yang baik itu Allah akan mengangkat segala bentuk bencana, wabah, penyakit, mara bahaya, fitnah dan hal-hal lainnya. Cahaya majlis semacam itu akan memadamkan api fitnah yang membara. Melalui majlis semacam itu pula orang yang lalai akan menjadi sadar, yang tadinya berpaling dalam kesesatan akan kembali ke jalan yang benar, yang pendosa akan bertaubat, dan yang bodoh akan menjadi mengerti. Ini semua adalah nikmat agung yang patut kita syukuri, yang hanya diperuntukkan umat akhir zaman dan tidak dijumpai pada umat-umat terdahulu. Selanjutnya, Al-Habib Ali menghaturkan doa dan harapannya. Dengan adanya majlis-majlis semacam ini, aku bermohon kepada Allah agar Ia berkenan mengampuni dan menaungi dengan rahmatnya, serta menghindarkan dari azab dan siksa bagi semua hambanya di zaman ini. Dengan keyakinan hal itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah untuk mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya beliau berkata, tidak ada sedikit pun kesangsian dalam hatiku bahwa perkumpulan kita ini berada dalam pengamatan dan pengawasan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekejap pun Rasulullah tak akan berpaling meninggalkan kita. Kita semua berada dalam genggaman Sayyidil Wujud, sebaik-baik makhluk di sisi Allah, yang perhatian dan syafaatnya merata kepada seluruh orang yang hadir di dalam pertemuan ini, dan kepada siapa saja yang dalam hatinya ada keterikatan rohaniyah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Melalui perkumpulan ini, cahaya ilahiyah akan memancar kepada siapapun, baik yang dekat maupun yang jauh, yang taat maupun yang bermaksiat, yang alim maupun yang jahil. Kita haturkan kedudukan mulia sang pemberi syafaat yang agung, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehadirat ilahiyah, sehingga setiap dari kita akan pulang dari majlis ini dengan membawa keuntungan yang ia cita-citakan, baik mereka yang tinggal di kota ini maupun mereka yang datang dari jauh. Tidak satu pun yang akan kembali dengan tangan hampa, tidak satu pun yang akan kembali dengan tangan hampa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu hal yang menjadi perhatian Al-Habib Ali radhiyallahu an adalah pentingnya belajar dan mengajarkan ilmu agama. Beliau selalu menganjurkan agar di sela-sela kesibukan seseorang mencari nafkah dan harta, agar mau menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu para penuntut ilmu. Berkata Al-Habib Ali, gunakan waktu dan kesempatan kalian untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Beliau juga menyampaikan keprihatinannya, aku melihat manusia di zaman ini telah kehilangan semangat belajar, dan jarang sekali orang yang mau peduli membantu para pelajar. Mereka terlalu sibuk memperkaya diri dan menghabiskan waktunya untuk urusan-urusan duniawiyah. Dahulu kala aku banyak menjumpai orang-orang kaya yang sibuk dalam berbisnis, namun mereka mengimbanginya dengan perhatian yang luar biasa kepada para penuntut ilmu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Namun yang terjadi saat ini, aku hampir tidak melihat orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap ilmu lebih-lebih membantu dengan menginfakkan harta mereka bagi para penuntut ilmu. Mencermati keadaan yang semacam ini, aku menduga hal ini dikarenakan harta yang diperoleh manusia di zaman ini tidak dengan cara-cara yang benar, sehingga otomatis harta tersebut menjadi enggan untuk dinafkahkan di jalan yang benar. Hal ini berbeda sekali dengan harta orang-orang terdahulu yang memang didapatkan dari cara-cara yang benar, bersih dari hal-hal yang haram. Maka tidak heran jika harta mereka itu dengan mudahnya mengalir ke jalan-jalan kebaikan dan menjadi harta yang layak dijadikan bekal bagi kehidupan akhiratnya. Maka tidaklah heran jika orang-orang terdahulu selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini berbalik dengan penduduk di zaman ini yang justru berlomba-lomba dalam kemewahan harta dan kesenangan-kesenangan duniawiyah yang bersifat semu. Engkau bisa saksikan jika salah seorang
jelas jika salah satu orang penduduk zaman ini meninggal dunia, ia sama sekali tidak meninggalkan wasiat untuk anak dan keluarganya agar mementingkan ilmu dan kehidupan akhirat. Bahkan terkadang ia tidak sempat mengajarkan anaknya membaca surat Al-Fatihah, lebih-lebih untuk mensedekahkan hartanya. Sementara para pendahulu kita, tidak satupun dari mereka yang meninggal kecuali telah meninggalkan wasiat, termasuk agar sebagian dari hartanya diperbantukan bagi mereka yang berkhidmat terhadap ilmu. Sesungguhnya paling utamanya sedekah adalah yang diberikan kepada orang-orang yang belajar dan mengajarkan ilmu, karena mereka itulah kelak yang akan menyebarluaskan ilmunya dan menghidupkan apa-apa yang dilalaikan orang dalam urusan agama ini. Al-Habib Ali sangat sering mengingatkan bahayanya melalaikan anak dan keluarga dari pendidikan agama. Peringatan ini beliau sampaikan dengan lantang, juga bahayanya akibat di akhirat kelak bagi para orang tua yang meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan tidak terdidik dengan baik dan tidak terisi ilmu agama. Berkata Al-Habib Ali, kalian para orang tua kelak akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah dan Rasulnya, dan akan menerima perhitungan walau sekecil-kecilnya perbuatan. Yang pertama kali akan menuntut seseorang adalah keluarga, anak dan istrinya sendiri, termasuk para pembantu rumah tangganya. Mereka semua akan menghalangi orang tersebut masuk ke dalam surga sebelum keadilan ditegakkan baginya. Di hadapan pengadilan Allah, mereka akan berkata, ya Allah, suamiku ini atau ayahku ini atau majikanku ini dahulu di dunia telah melalaikan pendidikan untuk kami. Ia tidak pernah mengajarkan kami dan tidak pula mendatangkan seorang guru untuk mengajar kami ilmu-ilmu agama. Maka hukumlah ia atas kelalaiannya itu dan ambillah hak kami darinya, ya Allah. Lalu Al-Habib Ali berkata, jika seseorang sudah tidak mau dan tidak mampu lagi mendidik keluarga dan anak-anaknya sendiri, dan ia enggan untuk mendatangkan guru yang bisa mengajarkan dan mendidik mereka, apakah ia akan menunggu seseorang yang akan datang untuk mengetuk pintu rumahnya dan berkata, apakah saya boleh mengajar anak-anak saudara? Demikianlah Al-Habib Ali sangat mementingkan penyiaran agama dan ilmu kepada setiap orang dan selalu mendorong adanya hubungan yang akrab dengan senantiasa mendekatkan orang-orang awam dengan para ulama dan orang-orang yang soleh. Beliau juga menganjurkan agar para ulama mau bersabar dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Jika mungkin ia harus menerima risiko hal-hal yang kurang menyenangkan, seperti kurangnya respon dan rasa hormat dari orang yang ia kunjungi. Hal ini sebagaimana yang pernah beliau sampaikan kepada Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Masyhur. Demi kepentingan itu, beliau sering menyerukan agar para ulama jangan hanya berdiam diri menunggu orang-orang yang mau datang dan belajar dari mereka, tetapi seyogyanya para ulama dengan sukarela disertai niat yang tulus mau terjun secara langsung kepada masyarakat untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui, mengingatkan mereka agar senantiasa beramal kebaikan untuk kepentingan ukhrawiyah. Di samping kesibukan mencari nafkah kehidupan duniawiyah, seandainya satu orang saja mendapatkan hidayah dan menjadi baik dengan penataran nasihatmu, itu sudah sangat besar pahalanya. Sebagaimana firman Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, sesungguhnya jika kelak engkau datang kepadaku dengan bekal pahala menyadarkan budak yang lari dari majikannya, maka aku akan menetapkan namamu di Lauhil Mahfuz sebagai orang yang telah menegakkan kebaikan. Satu hal lagi yang tak luput dari perhatian Al-Habib Ali adalah pentingnya silaturahmi dan berbakti kepada kedua orang tua. Beliau pernah berkata, andai saja aku masih mendapati salah satu dari kedua orang tuaku hidup, aku akan menebusnya dengan harta dan jiwaku untuk bertemu dengan mereka. Aku sadar bahwa Allah menjadi saksi, di masa hidupnya ibuku, aku tidak memiliki apa-apa dari harta benda, walaupun 1 dirham sekalipun. Tapi aku sangat yakin bahwa semua yang aku punyai, termasuk harta dan jiwaku, adalah milik ibuku. Demi Allah, seandainya ibuku menjualku di pasar, maka aku akan pasrah dengan ikhlas. Ketahuilah, barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ia akan beruntung di dunia dan akhirat. Dan siapa saja yang durhaka kepada keduanya,
ia akan rugi dan celaka dunia dan akhirat. Seorang anak seharusnya selalu membahagiakan kedua orang tuanya, sekalipun ia terpaksa harus menjual pakaiannya ketika ia tidak punya apa-apa lagi untuk memenuhi hajat orang tuanya. Tidak bosan-bosannya Al-Habib Ali mengingatkan pentingnya birrul walidain dan silaturahmi. Beliau juga menjelaskan besarnya pahala berupa kenikmatan abadi dan kebaikan dunia akhirat yang dijanjikan bagi orang-orang yang mau melakukannya. Tidak ada hal yang paling menjadikan beliau melebihi adanya kedurhakaan kepada kedua orang tua dan terputusnya tali silaturahmi. Di antara yang beliau katakan bahwa doa kedua orang tua menembus 7 lapis langit. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, hendaknya ia mengambil kesempatan sebaik mungkin untuk berbakti kepada mereka. Tidak ada amalan yang paling besar manfaatnya dan pahalanya di dunia ini selain berbakti kepada kedua orang tua dan menjalin silaturahmi. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, seseorang akan menjadi dekat dengan Allah dan Rasulnya dan terhindarkan dari su'ul khatimah. Bukankah kisah Alqamah telah cukup sebagai bukti pentingnya keridhaan seorang ibu? Semua orang, bahkan ibunya sendiri, menyaksikan kesolehan Alqamah. Hanya karena satu hal, ibunya menjadi marah karena Alqamah lebih mengutamakan istrinya dari ibunya sendiri yang melahirkan dan membesarkannya. Di saat sakaratul maut, lisan Alqamah tertahan, tak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Untunglah pertolongan Rasulullah SAW yang membujuk ibunya agar memaafkan dan meridhai Alqamah berhasil, dan pada akhirnya Alqamah mampu mengucapkan kalimat syahadat setelah sang ibu meridhainya. Ridha ibunya lah yang membuatnya bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu wahai Muhammad telah menetapkan perintah agar engkau jangan menyembah selain kepadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jika salah satu di antaranya atau kedua-duanya masih hidup bersamamu dan telah sampai pada usia lanjut, maka janganlah sekali-kali kamu berkata ah kepada keduanya, dan jangan kamu membentak mereka, dan berucaplah kepada mereka dengan perkataan yang sopan, lembut dan mulia. Rendahkanlah dirimu di hadapan mereka dengan penuh rasa sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhan kami, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik dengan kasih sayang di saat kami masih kecil. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, barang siapa yang di pagi hari berbuat kebaikan mencari ridhaku, namun ia membuat murka kedua orang tuanya, maka aku murka kepadanya. Dan barang siapa yang di pagi harinya melakukan perbuatan yang menimbulkan murkaku, namun ia membuat ridho kedua orang tuanya, maka aku ridho kepadanya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Berbuat baik kepada sanak keluarga akan melapangkan rezeki kita dan memperpanjang usia dalam kebahagiaan. Berkata Al-Habib Ali, dan sedekahmu kepada orang lain tidak akan mendatangkan manfaat bagimu pada saat keluarga dan kerabatmu dalam keadaan kekurangan. Betapa banyak di zaman ini seseorang bersedekah kepada orang yang tidak ada hubungan kerabat dan famili dengannya, sementara sanak saudaranya sendiri, bahkan ayah ibunya atau paman dan bibinya terlantar dalam penderitaan dan serba kekurangan. Itulah sebabnya banyak orang kehilangan kesempatan memperoleh pahala akibat mereka tidak mengerti dan tidak pandai dalam mengatur amalnya dengan cermat dan teliti. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah tadi sekelumit dari ucapan, nasihat dan petuah-petuahnya yang sempat kami rangkum bagaikan setetes dari samudra yang amat luas. Adapun amaliyahnya telah nyata dan tidak diragukan lagi oleh siapapun juga. Kesan-kesan keagungan sifat dan budi luhurnya telah diabadikan oleh zaman dan tertulis dengan tinta emas dalam sejarah kehidupan. Beliau pernah menanggung nafkah seluruh penduduk Siwon selama 3 bulan berturut-turut ketika musim paceklik. Semasa hidupnya bisa dikata banyak hal yang telah beliau lakukan yang hampir tak mungkin dilakukan orang lain, sekalipun oleh orang-orang terkemuka di masanya, bahkan oleh seorang penguasa. Berapa banyak kesulitan dan problem masyarakat yang telah beliau atasi dengan baik. Tak terhitung pula
pertikaian dan permusuhan yang terjadi pada sekelompok orang di zamannya yang berubah menjadi perdamaian dan kerukunan dalam waktu sekejap berkat tangan barokahnya. Beliau selalu tampil terdepan menyelesaikan segala persoalan yang menimpa umat dikala semua orang angkat tangan karena merasa tak mampu. Jiwa kepemimpinannya yang teruji dan terbukti inilah yang membuat segala titah beliau tidak pernah dibantah oleh siapapun. Pendapatnya tak pernah ditentang, perintahnya tak pernah dilanggar, dan anjurannya selalu didengar dan ditaati. Ia disegani, dikagumi, dihormati. Semua itu adalah anugerah Allah yang telah beliau warisi dari keagungan sifat dan akhlak nabawiyah, juga berkat ketulusan niat dan amalnya. Sebagaimana yang pernah beliau katakan, sebelum menasihati orang lain, aku selalu menasihati hatiku, aku selalu menasihati diriku terlebih dahulu, dan tiada lain. Semua nasihat yang aku tujukan kepada orang hanyalah karena besarnya perhatianku pada urusan agama ini dan besarnya rasa takutku atas pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, rasanya sulit sekali untuk bisa mencakup dengan sempurna dalam mengisahkan keagungan sang pewaris Nabi yang sejati ini. Kami menyadari sepandai-pandai orang dalam menggambarkan kepribadian manusia yang luhur ini, pasti masih banyak yang tertinggal dari goresan penanya. Dan ia pasti akan kehabisan kata-kata, sementara masih banyak yang belum dapat diungkapkan tentangnya. Apa yang kami sampaikan ini hanyalah setetes dari khazanah yang takkan kunjung habis kekayaan perbendaharaannya. Waktu demi waktu terus berjalan mengiringi keluhuran makomnya yang telah diakui dengan bulat tanpa adanya pertentangan dan keraguan. Al-Habib Ali telah duduk bersila dalam kursi khilafah sebagai Abi Quhafah radhiyallahu an. Setiap orang mengambil barokahnya, seluruh mata tertuju kepadanya. Setiap insan berharap curahan hujan dari awan yang menurunkan segala kebaikan yang merata dirasakan oleh semua penduduk di zamannya. Hingga saat ini kita semua juga berada dalam naungannya. Beliau tetap dalam keadaan yang mulia ini hingga Allah memanggilnya untuk kembali ke hadratnya yang suci dan dalam pangkuan kesejahteraan abadi di sisinya. Maka ruhnya yang mulia berpulang ke rahmat Tuhannya dalam keadaan ridha dan diridhai, diiringi oleh para malaikat rahmat dan ridwan dengan tuntunan tasbih dan zikir. Tepatnya beliau wafat di waktu yang sama seperti pada saat kita berkumpul di majlis ini, yaitu hari Ahad 20 Rabiul Tsani 1333 Hijriah bertepatan dengan 7 Maret 1915 Masehi. Dengan wajah yang bersinar dan pandangan mata yang berseri-seri yang akan memandang Rabb-Nya dengan hati yang penuh keyakinan dan keimanan diliputi cahaya keagungan Allah, Al-Habib Ali menghadap Khaliqnya. Semoga barokahnya melimpah kepada kita semua di dunia hingga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Ali wafat dengan meninggalkan beberapa putra yang telah siap menjadi khalifahnya. Semua putranya telah banyak mendengar pesan-pesan dan nasihatnya, menerima pendidikan yang baik darinya, dan mereka benar-benar mengikuti yang terbaik dari pesan-pesan ayahnya itu. Mereka sungguh telah membuktikan diri sebagai generasi yang baik dari para pendahulu yang baik, mengikuti jejak ayahnya, meneruskan rintisannya, dan menghidupkan serta menerapkan ajaran-ajarannya, baik di negeri asal beliau Hadramut maupun di negeri lainnya. Di negara Indonesia yang kita cintai ini, tepatnya di kota Solo, majlis taklim telah dibina oleh putra bungsu beliau, yaitu Al-Habib Al-Jad Alwi bin Ali Al-Habsyi, yang dikenal oleh sebagian besar lapisan masyarakat di kota ini khususnya sebagai orang yang amat luhur budi pekertinya, lemah lembut dan santun, selalu ramah kepada siapapun. Rumahnya selalu terbuka untuk para tamu dari semua golongan. Kasih sayangnya terutama tertuju kepada kaum lemah, fakir miskin dan yatim piatu. Singkatnya, beliau adalah tokoh yang simpatik, disegani dan dihormati. Kehadirannya telah membuat kota ini bersinar. Majlis-majlis ilmu, pertemuan-pertemuan dakwah menjadi hidup dan makmur. Syiar-syiar agama juga kembali bergairah pada waktu-waktu tertentu, terutama di tempat yang mubarak ini. Hingga pada akhirnya ketentuan ilahi memanggilnya dan beliau berpulang ke rahmat Allah dengan penuh kepasrahan dan keridhaan pada hari Khamis malam Jumat
20 Rabiul Awal 1373 Hijriah bertepatan dengan 26 November 1953 Masehi. Semoga Allah menghujani pusaranya dengan rahmatnya dan menempatkannya di tempat yang luhur dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau Al-Habib Alwi meninggalkan putra-putranya yang mengikuti jejak dan langkah beliau. Dan yang memegang tampuk kepemimpinan sepeninggal beliau adalah Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi, di mana hari-hari beliau dihabiskan untuk mengajar dan mendidik baik secara hal maupun maqal, membantu menyelesaikan segala permasalahan kaum muslimin. Beliau adalah figur seorang yang selalu murah senyum, mempunyai wibawa yang sangat tinggi dan memiliki sifat kasih sayang kepada sesamanya. Majlis-majlis beliau tak pernah sunyi dan sepi dari pembacaan kitab-kitab para salaf. Bahkan beliau sangat perhatian kepada para pemuda untuk jangan meninggalkan asar dari para salafnya. Dan akhirnya beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir tatkala beliau cinta untuk bertemu dengan Tuhannya dan Tuhannya cinta untuk bertemu dengannya pada hari Senin 14 Syawal 1427 Hijriah. Ya Allah, pada saat ini kami tengah berada di tempat salah seorang walimu yang engkau cintai. Kami datang membawa berbagai macam harapan dan angan-angan dengan kebesaran kekasih dan insan pilihanmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebesaran walimu Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad. Janganlah engkau pulangkan kami dari tempat ini dengan tangan hampa, ya Allah. Janganlah engkau pulangkan kami dari tempat ini dengan tangan hampa. Kami menyadari bahawa lisan kami berlumuran dosa, tangan kami telah terkotori oleh noda. Kami hanyalah orang-orang yang banyak lalai dan melanggar laranganmu, mengabaikan perintahmu. Kami merasa tidak pantas untuk mendapatkan pahalamu. Kami tidak layak mendapatkan surgamu. Namun setidaknya kami punya prasangka yang baik kepadamu, ya Allah. Engkau telah hadirkan kami di majlis agung ini. Kami yakin bahawa pada saat ini ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ruh Al-Habib Ali dan juga arwah para awliyamu bersama kami. Para malaikatmu juga menjadi saksi atas kami pada saat ini. Setidaknya dalam hati kami ada setetes rasa cinta kepada para walimu, dan ini pertanda bahawa engkau masih menghendaki kebaikan atas diri kami. Ya Rabb, kami rindu rahmat dan ampunanmu. Karena itu ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ampuni pula para dosa istri kami dan anak-anak kami. Jadikan kami dan mereka semua dan seluruh yang hadir di majlis ini sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang cinta kepada kebaikan dan orang-orang yang baik. Ya Rabb, jadikan kami, keluarga dan anak-anak kami cinta kepada ilmu. Jadikanlah kami sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Dan janganlah engkau ambil nyawa kami hingga kami dapat menyaksikan baktinya anak-anak kami. Jauhkan anak-anak kami dari minuman keras, jauhkan mereka dari narkoba, jauhkan mereka dari perzinaan dan segala perbuatan yang tak terpuji. Hiasi mereka dengan akhlak yang baik. Ya Rabb, perbaikilah keadaan kami, keadaan para wanita dan pemuda kami kepada yang lebih baik. Hiasi para wanita kami dengan hijab dan rasa malu. Hiasi para pemuda kami dengan adab dan ilmu. Jadikan para pemimpin kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Sempurnakanlah segala kekurangan kami, ya Allah. Jauhkan negeri ini dan negeri kaum muslimin dari berbagai bencana dan mara bahaya. Tolonglah kami dari musuh-musuh kami, orang-orang kafir yang memerangi muslimin. Ya Rabb, kabulkanlah semua hajat kami, dunia maupun akhirat. Sampaikan segala maksud kami, baik yang hadir saat ini maupun saudara-saudara kami yang saat ini berhalangan untuk hadir. Janganlah engkau haramkan mereka semua dari kebaikan majlis ini. Ya Rabb, jangan jadikan majlis ini majlis yang terakhir buat kami,
Panjangkanlah umur kami dalam kesehatan dan ketaatan hingga kami berkesempatan menghadiri kembali majlis ini di tahun-tahun mendatang dalam keadaan yang lebih baik. Ya Rabb, jaga dan berkahilah anak cucu Al-Habib Ali. Teguhkanlah mereka dalam istiqamah untuk senantiasa menyuburkan apa yang telah ditanamkan para pendahulunya sepanjang masa. Jadikan mereka sebaik-baik khalaf dan bagi sebaik-baik khalaf. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin.